Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa. Yesnya 3 kali, apalagi di pagi hari ya, berapa tuh yesnya ya. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah semangat ya di pelajaran pendidikan agama Islam ini, meskipun sudah tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan masuk ke materi bab 1, yaitu tentang mujahadah nafsi atau kontrol. Jadi anak-anak, pada materi ini kita akan mempelajari ada 2 ayat ya, yaitu Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Hujurat ayat 12. Lalu apa isinya materi ini? Nah, materi ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mujahadah nafsi. Mujahadah nafsi itu kontrol. Kita sering marah? Pernah marah tidak kalian? Pernah apa sering? Nah, maka pada bab ini kita akan menggali kiat apa saja supaya kita tidak mudah marah, gitu ya. Kemudian Al-Hujurat ayat 12-nya akan kita pelajari, yang isinya tentang tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, tidak boleh suuzon, gitu ya, kepada orang lain, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan orang yang memakan bangkai, orang yang membicarakan orang lain bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Ada yang mau memakai bangkai saudara sendiri? Alhamdulillah ini. Baik anak-anak, langsung saja kita awali perjumpaan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya kita pimpin dulu doa oleh ketua kelas Muhammad Dafa. Silakan Bapak pimpin doa ya. Alfia, Rihana, Dafa, Rafin, Amir, Rifki, Siti Asri, Al-Bukhari, Sakir. Minta untuk membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Coba silakan. Satu peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang kontrol diri dan prasangka baik dan persaudaraan. 2. Menyebutkan arti Quran surat Al-Hujurat ayat 12 serta Quran surat Al-Hujurat ayat 10. 3. Menjelaskan makna isi Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. 4. Mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dengan lancar. 5. Menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 serta hadis yang terkait. Sekarang kalian akan mengisi pretest
atau asesmen diagnostik. Nah, jadi asesmen diagnostik ini atau pretest ini nanti dimaksudkan Bapak ingin tahu sudah sejauh manakah penguasaan materi baru ini yang sudah kalian kuasai, apakah kalian betul-betul sudah menguasai atau belum? Oke, baik anak-anak, kita mulai ya. Silahkan diisi soalnya 1, 2, 3 ya. Oke, silakan. Wah. Diperlukan kecepatan dan ketepatan untuk menjadi siapa yang cepat, yang tepat, dia yang dapat. Desya Bapak masih memimpin paling atas, disusul sama J. Siapa ini? Faisal, Amin ketiga. Desya Bapak, ada yang menyusul Amin. Muhammad Dapat bisa musuh anak. Siapakah pemenangnya? Nah, ini dia. Pemenangnya adalah juara pertama Raffi, tepuk tangan untuk Raffi. Yang kedua Muhammad Dafa, tepuk tangan. Dan yang ketiga siapa ini? Destia Nova. Konita. Perhatikan pernyataan bawah ini. 1. Terhindar dari berbagai penyakit. 2. Meningkatkan sensasi rasa belajar pada seseorang. 3. Dapat minimalisir perilaku buruk seseorang. 4. Mendapat penilaian yang positif dari lingkungan. 5. Terbiasanya melakukan kegiatan bersama para pengusaha. Pernyataan terkait mujahadah an-nafsi ditandai nomor Beberapa 2, 3, 4. 2, 3, dan 4. Betul sekali, tepuk tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wattaqullaha innallaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya Bapak minta Konita ya untuk membacakan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan Konita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Minasyaitonir rajim. Inna apa dia apa? Guna musyadah, tepuk tangan. Ya, bisa mengatakan aja ya. Kenapa guna musyadah? Diantara? Karena ada nun yang bertasydid. Tepuk tangan. Oke. Inna makna. Ada yang tahu tidak? Huruf guna musyadah itu ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid. Luar biasa. Innamal mu'minuna al-mu'minuna Alifah Qamariyah. Siapa yang jawab? Biar lagi tepuk tangan. Biar Alifah Qamariyah tadi ya. Innamal Alif Lam Qamariyah. Ada berapa huruf Alif Lam Qamariyah? Ada 14. Dikumpulkan dalam kalimat apa? Yang tahu? Dikumpulkan dalam kalimat idri hajaka wa khaf alimah. Apa? Nah, itu dikumpulkan ada semua ya. Innamal mu'minuna nuna matabi'i. Neng matabi'i. Jelaskan kenapa matabi'i? Ada rasul yang dahulu oleh dom. Tepuk tangan. Siapa namanya? Sofi. Luar biasa. Ada yang tahu tidak matabi'i ada berapa? 3. Sebutkan. Oke. Kemudian kita mu'minuna ikhwatun. Ikhfa hakiki betul. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Siapa yang bisa menyebutkan? Konita, luar biasa, sebutkan apa? Tasajim, wababa, situsal, kodok, tokoh. Iya, luar biasa tepuk tangan. Nah, ikhfa itu termasuk hukum apa? Maksudnya apakah nun mati apa mim mati? Apa? Nun mati. Ada berapa hukum nun mati dan tanwin? Kasih tahu? 4 apa saja? Izhar, ikfa, idgham, iqlab. Luar biasa. Oke. Faqaslihu baina mandil. Siapa jawab? Sofia? Oh ya, luar biasa Sofia. Coba apa alasannya? Kamu jawab mandil. Mana ada bertemu ya? Karena ada fathah bertemu ya sebelum tepuk tangan. Baina akhawaikum. Nah sekarang mim mati kum. Ayo kum. Yang tahu? Itu mutamasilain. Mim mati bertemu dengan wa. Kurang tepat. Izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Karena mim sukun bertemu selain mim dan ba. Tepuk tangan. Kemudian wantaqullah
Allah, kenapa Allah tidaklah apa hukumnya? Apa? Tafhim. Tafhim, tepuk tangan. Wastaqullaha la'allakum mati bertemu dengan tak. Ishak Syafawi langsung turhamun. Mad alif li sukun. Apa ada yang tahu pengertiannya? Mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau mad yang berada di akhir kalimat dua kata. Luar biasa tepuk. Mad itu apabila ada mad tabi'i di akhir kalimat kemudian diwakafkan. Panjangnya berapa? 2 sampai 5. Bagi-bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 absen 1 sampai 6. Kelompok 2 absen 7 sampai 11. Nah, untuk kelompok 1 tugasnya yaitu membaca atau menjabarkan isi kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ingatin ya. Untuk kelompok 2 Al-Hujurat ayat 12. Apa saja yang harus kalian cari? Yang pertama, jadi dibaca dulu ayatnya, ya, dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf yang benar. Yang kedua, di analisis hukum tajwidnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan isi kandungan. Al-Hujurat 10 bahas apa, silahkan dibahas oleh kalian tentang ukhuwah, apa itu ukhuwah, ya, persaudaraan itu bagaimana sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Al-Hujurat ayat 12, apa isi kandungannya, menjelaskan tentang untuk husnuzon. Bolehkah kita mencari-cari kesalahan orang lain? Bolehkah kita membicarakan kejelekan orang lain, membuli dan sebagainya? Lalu apa akibatnya? Itu dijelaskan oleh Tuhan. Silakan analisis dulu, ya, cari dulu permasalahannya dan nanti dipresent. Bisa dipahami? Baik. Sekarang kalian silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing dan sebelum presentasi silahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Nah, silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, ini kelompok berapa nih, ibu-ibu? Kelompok 1, apa bahasanya? Sudah dapat bahan buat presentasi? Udah, tinggal dibikin PPT-nya. PPT-nya, oke, luar biasa. Lanjutkan ya. Ini kelompok berapa? Udah siap? Jadi Pak, tinggal dibikin PPT-nya. Oke Pak, lanjutkan ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Dian Ramziana Jawasani, Saya Melita Nurhasida. saya Hana, Saya Rizky Nova. Saya Alfia. Saya Siti Astri. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Mohon diperhatikan ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu.
laf yang bertanda sukun lalu bertemu dengan huruf alif komaria. Yaitu mim. Innamal mu'minun. Nah, di sini ada hukum mad tabi'i atau mad asli karena ada waw mati yang sebelumnya ada nun yang bersukun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, di sini ada hukum ikhfa karena ada tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu fa. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Di sini juga ada hukum mad tabi'i karena ada waw mati yang didahului oleh huruf h yang bersukun. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina. Di sini ada hukum madri karena ada yang mati yang didahului oleh ba yang berharokat fathah. Selanjutnya ada hadis yang menyatakan tentang persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu wallahu sa'iral jasadi bisahari walkum. Yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi. Seperti satu tubuh, apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu Sekian dari kami akan membuka sesi pertanyaan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan memasukkan tangannya. ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari kelompok 2. Kan tadi di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu dijelaskan bahwa semuanya orang mukmin itu saudara. Nah, sebenarnya itu kayak gimana sih? Nah, dari contohnya itu ukhuwah hanya artinya bersaudara. Contohnya yang pertama menjenguk atau mendoakan atau membantu teman orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang terakhir, contoh terakhir, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rafiqah Bindani. Saya Sofia Miranda. Saya Muhammad Rahman. Saya Iswati. Oke, sebelum mulai saya tentu nih guys, Wabarakatuh luar biasa. Tim lanjut ya guys. tertiba bangga dengan galah. Cakep. Saya sendiri menjadi terancam. Cakep. Izinkan saya mengucapkan Bismillah. Cakep. Semoga presentasi berlangsung dengan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni
zon ismu wala tajas satu wala yaktadak hukum bahdo Ayuhibu ahadukum ayyak ulalah ma'ami maitam fakaritum. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Ada yang mau bertanya? Ya, oke. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destianova dari kelompok 1. Ibu bertanya, kan tadi sudah dijelaskan tentang husnuzon dan contoh dari husnuzon atau berprasangka baik itu bagaimana? Contoh husnuzon, Pak. Untuk contoh husnuzon, yang pertama yaitu memberikan apresiasi atas presentasi yang telah dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Yang kedua ada menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Lalu yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-peminta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan sosial bakti, sosial baik ketika di lingkungan rumah maupun di sekolah. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Mau bertanya? Sudah. Tidak terlalu banyak. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Siang-siang pergi ke kota Jakarta. Jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dari pemaparan materi teman-teman kalian bisa memahami materinya? Oke. Bapak mau bertanya dulu kepada siapa ya? Diandra ya? Diandra. Dari pemaparan kelompok 1 tadi, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, isi kandungan ayat itu menerangkan tentang ukhuwah. Ya? Nah, silahkan kamu paparkan isi kandungan ayat itu yang berhubungan dengan ukhuwah, contoh-contohnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Jelaskan. Jadi teman-teman, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu isi kandungannya itu mengajak sesama muslim untuk berperilaku seperti saudara. Jadi di kandungan surat itu, di dalam Islam kita itu bersaudara itu bukan karena faktor dari keturunan, tetapi kita diikat dalam satu keimanan dengan tali ukhuwah. Jadi di situ kita diharuskan untuk saling mencintai sesama. Nah, mencintai di sini maksudnya saling menghargai, saling menghormati, dan mengasihi, lalu saling tolong-menolong dengan sesama muslim lainnya. Contohnya yaitu seperti mendoakan teman yang sedang sakit, lalu mendamaikan teman atau saudara yang sedang berselisih, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku. Itu merupakan dari perilaku saling menghormati, dan masih banyak lagi. Oke, tepuk tangan. Silakan di-scan rapotnya. Nah, silakan di-scan dan dikerjakan soal. Sudah bisa ya? Oke. B sudah bisa. Luar biasa. Ya, silakan kerjakan. Apa? Bisa? Kita itu bisa? Bisa. Sudah bisa, Nek? Yuk. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya? Sudah tahu nilainya? Alhamdulillah. Bagus-bagus nilainya? Yang dapat 100 cum. Luar
90 Jo. Oh, luar biasa. 80 ada? Tidak ada. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak. Sebelum Bapak menutup pelajaran ini, siapakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Ya kan? Silakan simpulkan. Kira-kira menurut kamu pembelajaran hari ini bisa kamu simpulkan seperti apa? Ya, baik itu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 atau Al-Quran surat ayat 12. Silakan ya. Jadi menurut Yanda, kalau di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu dapat disimpulkan kalau misalnya kita sesama umat muslim harus mempunyai sikap persaudaraan atau ukhuwah. Jadi kita saling menolong, saling menghormati dan saling mengasihi, lalu saling memberikan bantuan kepada yang membutuhkan kita. Lalu di kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu kita harus tidak boleh yang pada diri itu tentu harus berhusnuzon, harus berprasangka baik kepada setiap orang karena belum tentu apa yang kita pikirkan seperti apa yang mereka akan lakukan. Kemudian apa bahayanya orang sering membenci bicara orang lain? Bahaya seperti apa? Seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya. Ngeri ya? Jangankan bangkai saudaranya sendiri, bangkai yang bukan saudara pun berarti, apalagi ini saudaranya yang sudah mati dimakan. Kalau orang sudah jadi jenazah, gimana juga akan bisa melawan kita? Dipukul melawan? Ditendang melawan? Jadi orang yang membicarakan belakang orang itu menunjuk sekali. Kenapa? Berani di belakang. Kalau depan tidak berani. Ya, tepuk tangan terus. Anak-anak, alhamdulillah. Jadi materi kita kali ini sudah selesai dan pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tentang Asmaul Husna. Jadi kita akan belajar nama-nama Allah yang ada berapa? Yang sering kalian lakukan di mazhabkan kan, kita akan bahas satu persatu seperti apa ya. Mudah-mudahan kalian berikan kesehatan sehingga pelajaran hari ini stay on terus ya, tidak ada yang sakit, sehat, amin ya Allah ya Rabbal. Baik anak-anak, alhamdulillah kita tutup saja perjumpaan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.